selaku dosen pengampu mata kuliah Reforma Agraria. Serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fina Muati yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kita hari ini. Dan untuk penyajinya ada Muhammad Aryaul Mutakin, pembahas 1 Putri Maulida, pembahas 2 Farina Helga, dan kameramen ada Bunita Julia. Diskusi yang akan dipaparkan atau dibahas adalah materi 1 dengan judul Konflik Agraria dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan pada PT Hepindo dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Tanpa lama-lama kita mulai sesi 1 dengan mendengarkan pemaparan materi dari Ayahu. Kepada Ayahu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja, saya akan menjelaskan 5 poin penting yang berjudul yaitu konflik agraria dalam pengelolaan tanah perkebunan pada PT HPA Indonesia PT Hepindo dengan masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Poin pertama yaitu konflik agraria disebabkan kesenjangan sumber daya. Konflik agraria sering muncul akibat ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya alam, perbedaan persepsi dan konsepsi terkait lahan, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Hal ini memicu ketegangan antara berbagai pihak yang berkepentingan atas lahan. Poin yang kedua yaitu kasus konflik PT HPA Indonesia Hepindo dengan masyarakat Nanggung. Konflik terjadi antara PT Hepindo di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dengan masyarakat sekitar, terutama petani karena keterbatasan lahan yang dimiliki masyarakat. Sementara itu, kebutuhan masyarakat akan fungsi dan manfaat lahan terus meningkat, mendorong mereka untuk menduduki lahan-lahan guna usaha milik perusahaan. Poin ketiga yaitu peran pemerintah yang condong pada pemodal besar. Pemerintah seringkali lebih berpihak kepada pemodal besar dan pengusaha lokal maupun asing dalam pengelolaan tanah perkebunan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, terutama jika tata kelola lingkungan dan kondisi sosial masyarakat diabaikan. Poin keempat yaitu penyebab konflik perkebunan berkaitan dengan kepemilikan tanah. Konflik perkebunan seringkali dipicu oleh masalah kepemilikan tanah seperti garapan dan hak okupasi lahan, tuntutan ganti rugi atau pengembalian tanah, serta tanah masyarakat yang diambil perusahaan. Tumpang tindih alokasi lahan juga menjadi faktor penyebab konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Yang yaitu masyarakat berupaya memperjuangkan hak atas lahan. Masyarakat Kecamatan Nanggung berupaya memperjuangkan hak-haknya dengan merebut atau mengambil alih tanah-tanah yang kosong milik HGU PT Hepindo yang tidak produktif. Aksi ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan lahan dan mempertahankan eksistensi sosial mereka sebagai petani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ayaul atas pemaparannya. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan 1 untuk memberikan komentar atau pendapat kepada Putri Maulida. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan mengelitik poin ketiga yang dibacakan oleh Ayaul, menyoroti kecenderungan pemerintah dalam mendukung pemodal besar dibandingkan masyarakat lokal. Terhadap hal ini, kurangnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil yang seringkali dilakukan dalam konflik agraria. Pemerintah seharusnya memiliki peran yang lebih netral dan adil dalam penyelesaian konflik lahan, bukan hanya mengakomodasi kepentingan pemodal besar. Baik, terima kasih kepada Putri Maulida atas tanggapannya. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan 2 untuk memberikan komentar atau pendapat kepada Farina. Baik, saya akan memberi kritik dan pertanyaan pada poin 2. Tadi pada poin 2 dijelaskan bahwa masyarakat Nanggung mengalami keterbatasan lahan, sehingga mendorong mereka untuk menduduki lahan HGU milik PT Hepindo.
Tetapi tidak disebutkan bagaimana pihak perusahaan dan pemerintah menangani situasi ini, serta apakah ada upaya solusi yang lebih formal dan berkelanjutan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana pemerintah dan perusahaan seharusnya menangani konflik lahan seperti ini agar tidak terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dan korporasi? Baik, terima kasih kepada Helena atas tanggapannya. Sekarang kita memberi kesempatan kepada penyaji untuk menjawab komentar dari kedua pembahas. Kepada Ayahul, mari suara. Baik, di sini saya akan menanggapi dari kritik pembahas 1, yaitu Putri Maulida. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemodal dan hak-hak masyarakat. Untuk mengatasi kecenderungan berpihakan kepada pemodal besar, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang lebih transparan dalam pengelolaan lahan, seperti publikasi data kepemilikan tanah dan evaluasi berkala terhadap izin HGU. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik agraria perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan lembaga independen. Pemerintah juga bisa mempercepat program redistribusi lahan yang adil serta memperketat pengawasan terhadap perusahaan agar tetap mematuhi prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya itu menjawab dari pertanyaan saya tadi. Pemerintah dan perusahaan dapat menyelesaikan konflik ini melalui beberapa cara, seperti yang pertama yaitu evaluasi HGU. Jika lahan HGU terbukti tidak produktif, pemerintah dapat mencabut izin perusahaan dan mendistribusikan lahan tersebut kepada masyarakat melalui program reforma agraria. Yang kedua yaitu skema kementerian. Perusahaan dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengelola lahan secara bersama, misalnya melalui sistem plasma atau koperasi petani. Yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa hukum. Jika ada indikasi pelanggaran hak oleh perusahaan atau masyarakat, penyelesaian hukum harus dilakukan melalui jalur yang sah seperti pengadilan atau mediasi agraria. Mungkin itu saja yang coba saya sampaikan. Baik, kita telah sampai di penghujung diskusi. Terima kasih kepada Ayahul selaku penyaji serta Helena dan Putri sebagai pembahas. Juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah mendengar dengan baik, serta Bapak Adisyono yang telah hadir dalam diskusi ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu jalannya diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.